Rung dilantik wae, wis bikin repot banyak orang. Lah nanti bila sudah jadi presiden, nggak kebayang kayak apa jadinya. Ini dia, info terkini Widya. Seperti dikutip dari Tempo.co Kamis kemarin, kami mengusulkan pola pendanaannya melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS spesifik atau BOS afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang bagi siswa, kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Lagi-lagi, pemberitaan rencana penerapan program makan siang dan susu gratis bikin resah warga. Kali ini yang resah adalah para orang tua yang punya anak masih usia sekolah. Sebelumnya kan yang resah warga yang punya kendaraan, soalnya dana makan siang gratis mau ambil dari subsidi BBM. Lah kok dari Pak Menko Perekonomian ngelempar pembicaraan skema dana makan siang gratis itu dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Lah, kalau pakai dana itu ya otomatis kebutuhan sekolah yang selama ini ditutup dari dana BOS, yang bayar siapa? Kan dana BOS-nya buat makan gratis. Apa njuk kemudian orang tuanya siswa yang bayar? Ingat loh, kebutuhan operasional sekolah yang dibayari dana BOS itu itemnya banyak banget. Bisa buat snack rapat, buat beli ATK, buat ganti lampu yang mati, buat biaya bikin taman, atau buat tambahan saku siswa yang ikut lomba. Juga buat bantu bayar tenaga honorer dan masih banyak lagi. Lah bila dana BOS dialihkan ke makan siang dan susu gratis, dipastikan orang tua siswa yo akan berteriak-teriak, mencak-mencak. Sekolah negeri tak lagi gratis. Bagi yang belum tahu, sekolah negeri gratis itu ya karena ada dana BOS itu. Tentu wacana pengalihan peruntukan dana BOS bikin para guru, terutama guru honorer, ya was-was dak-dikduk dan orang nyaman. Kala tersebar informasi jika program makan siang gratis yang jadi andalan kampanyenya Prabowo Gibran akan diambil alihkan dari bantuan operasional sekolah atau BOS itu. Lah, sekolah itu kan sudah rutin, dana BOS plafonnya juga sudah jelas buat apa saja peruntukannya. Pun bila dibandingkan ya, peruntukan dana BOS yang sudah existing dengan kebutuhan makan gratis, dana itu kurang gede. Karena gini, pemerintah itu hanya mengalokasikan dana BOS besarnya 900.000 sampai 1,9 juta per anak per tahunnya. Pemerintah kucurkan dana BOS mencapai 52 triliun setahunnya, sedangkan total dana makan siang gratis hingga 450 triliun kan jauh banget. Artinya, rencana mengalihkan peruntukan dana BOS diperkirakan mengganggu siklus perencanaan program sekolah. Ingat loh, sekolah-sekolah itu banyak yang tergantung dari dana BOS. Mereka bisa bertahan, membenahi sedikit demi sedikit, mengingatkan layanan pada siswa untuk ditingkatkan. Yang juga penting dimengerti, banyak sekolah swasta yang mengandalkan BOS untuk bayar guru mereka. Kita bisa lihat data BPS 2021-2022. 60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak. Apa hanya karena kebutuhan makan, lantas penganggaran bisa dialihkan begitu saja? Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Mengapa program makan siang dan susu gratis ini layak batal? Memangnya saat belum ada program makan siang dan susu gratis, apakah siswa terganggu belajarnya? Apakah siswa tidak cerdas karena tidak makan siang? Apakah siswa sulit belajar atau menangkap pelajaran karena tidak konsumsi susu? Atau ada siswa tidak naik kelas karena tidak pernah makan siang?
Atau mungkin ada siswa yang berprestasi, itu disebabkan rutin dan rajin makan siang. Siswa menjuarai lomba tingkat kecamatan atau kabupaten disebabkan gizinya baik. Atau siswa yang sakit-sakitan alias sering bolos, itu makan siangnya hanya lauk kerupuk saja. Silahkan dicek dan kita bisa nanya sama guru-guru mereka, guru anak-anak kita. Bahkan bagi yang punya anak usia sekolah, bisa diverifikasi tuh. Beneran nggak yang berprestasi disebabkan makan siangnya selalu terjaga. Kalau program makan siang gratis menggunakan dana BOS, pembiayaan sektor lainnya seperti belanja sekolah termasuk di dalamnya honor guru honorer, bakal mengalami kesulitan pendanaan. Dengan pengalihan ini, maka sekolah bakal menagihkan uang operasional pada orang tua siswa. Monggo, siap-siap saja menerima surat cinta dari sekolah, baik bentuknya sumbangan sekolah, SPP, iuran sekolah, ataupun uang gedung, dan infak sekolah, dan macam-macamnya. Rencana ini pasti bukan meringankan beban orang tua siswa, pasti malah nambah beban juga yo. Lah selama ini sekolahnya gratis, tiba-tiba disuruh bayar. Baru satu program pemenang Pilpres saja yang pusing orang se-Indonesia Raya. Belum lagi urusan makan begini meributkan guru. Misalnya di TK atau PAUD. Banyak anak-anak kita usia segitu belum mandiri makan sendiri. Otomatis kan nambah kerepotan guru. Mulai nyiapin makan, dulang atau nyuapin, belum beres-beresnya. Yang jelas bakal ada banyak penolakan untuk mengalihkan dana BOS buat makan siang dan susu gratis. Ya monggo saja, yang nggak percaya bisa tanya tuh para orang tua siswa. Selama ini anak-anak sekolah nggak masalah tuh makannya dipenuhi orang tua mereka. Kan kami-kami ini sebagai orang tua nyiapkan makan buat anak-anak saja, tapi juga orang serumah. Menambah barang 1 atau 2 porsi buat anak masih lebih mudah kok dibandingkan kalau makan disediakan sekolah. Nah, perdebatannya tentang realokasi dana BOS dijamin bakal banyak ditolak. Itu bukan opsi yang mudah diterima orang tua siswa. Para guru yang tergabung di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G juga sudah menolak. Para guru honorer atau guru kontrak bakal ikutan nggak tenang. Posisi mereka di sekolah kan bisa terancam tuh. Akan ada eksodus besar-besaran dari sekolah yang menetapkan SPP besar ke sekolah SPP kecil. Ya gegara dana BOS buat makan siang itu. Yang mengherankan, meskipun Prabowo Gibran belum dilantik, tetapi sudah ada sekolah yang berani uji coba. Misalnya di SMP Negeri 2 Curug Tangerang. Itu duitnya dari mana? Sekali lagi ya, ini program paslon yang sampai saat ini belum diumumkan menang, namun sudah berani diterapkan. Tidak mungkin tiba-tiba SMP Negeri 2 Curug punya dana cadangan atau ada orang tua siswa yang kaya memberi bantuan untuk uji coba makan siang gratis. Lah yang bicara soal ini ya Presiden. Lalu Menko Perekonomian yang ketua umumnya Golkar, Pak Erlangga, datang ke Tangerang melihat uji coba itu. Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, pernah bilang, kemungkinan makan siang dari pengalihan subsidi energi. Waktu rapat kabinet, Presiden sendiri berpesan agar rencana program pemerintah yang akan datang bisa diakomodir dalam APBN. Lah kok semua yang repot, sementara Prabowo dan Hasim Joyo Hadikusumo polontar ide pertama malah blas nggak pernah ngomong gimana ini diterapkan. Rung dilantik wae, wes bikin repot banyak orang. Lah nanti bila sudah jadi presiden, nggak kebayang kayak apa jadinya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia. Info terkini Widya selanjutnya.
Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya